Shalom. Udah siang kok masih lesu ya? Shalom. Luar biasa. Saya percaya jemaat Cianjur ini adalah jemaat yang luar biasa. Tadi saya masuk, rasa-rasanya di Rock Jawa Barat ini yang paling keren tuh ruangannya di sini Pak Ampun. Mana Kok Kingking? Amin. Wah, Kok Kingking udah jaga di belakang di satpam gitu. Maju terus Kok Kingking, maju terus Pak Ampun. Ya. Beli bajigur di pasar. Minum bajigur paling enak apa? Ya di Cianjur. Amin. Halo, jemaat Cianjur. Saya rindu dengan kalian. Kalau saya pergi ke sini bukan karena kesasar, tapi saya rindu dengan jemaat Cianjur. Ya. Saya rasanya udah setahun Kok Kingking nggak kesini Kok Kingking. Karena terakhir tahun 2023, sekarang udah 2024. Ya. Tetapi semuanya itu bikin saya rindu. Ya. Nah, tanpa terasa kita udah masuk di dalam bulan Maret, bulan yang ketiga dari tahun 2024. Ya. Dan ini adalah minggu ketiga. Tema kita di dalam bulan Maret itu adalah mustard seed atau biji secawi. Nah, tetapi tema besar kita di dalam tahun 2024 itu adalah apa? Kingdom influence. Ya, kingdom influence artinya bahwa kita sebagai warga kerajaan Allah, Tuhan itu menghendaki kita, Tuhan menghendaki kita sekali lagi bahwa kita menjadi anak-anaknya yang membawa dampak di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita, bagi istri kita, anak-anak kita, bagi suami kita, anak-anak dan keturunan kita. Itu Tuhan ini. Di pekerjaan kita juga demikian, di sekolah kita juga seperti itu. Itulah yang Tuhan inginkan. Tetapi dampak itu tidak akan pernah tercapai kalau orang tidak pernah melihat diri kita untuk diteladani. Ya, sekali lagi, kita tidak akan pernah menjadi dampak yang positif kalau orang tidak pernah bisa melihat kita untuk sesuatu yang diteladani. Yang ada adalah sesuatu yang negatif. Nah, hari ini tema kita itu adalah cultivating spiritual growth atau memupuk, ya, memupuk ke pertumbuhan kerohanian kita, ya, memupuk pertumbuhan rohani kita. Aku kayaknya kalau di sini Pak Api terlalu tinggi Pak Api. Aku nanti kualat sama Om Amin. Ada sesepuh di sini, saya di atas. Sorry ya Om, sorry Tante. Nah, kita lihat di sini pertumbuhan rohani. Kenapa sih itu begitu penting? Hari ini kita akan belajar kenapa itu begitu penting. Karena seringkali banyak orang-orang Kristen ketika dia mulai percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, mereka lupa bahwa mereka harus bertumbuh terus-menerus di dalam setiap aspek kehidupannya seumur hidup. Ya, bukan hanya ketika mereka sampai dewasa, tetapi seumur hidup. Nah, itu banyak dilupakan orang. Mereka pikir ketika aku sudah percaya Yesus, aku menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku akan selamat. Ya, aku akan selamat. Tapi saya mau katakan, sekalipun namanya itu Pak Selamat, ya, belum tentu mereka akan selamat kalau mereka tidak pernah belajar untuk bertumbuh secara rohani. Mereka percaya Yesus, tetapi kelakuannya minus. Ya, siapa yang suka pelayanan di penjara? Di sana itu banyak nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu banyak banget. Kenapa mereka bisa masuk di sana? Apakah salah kepala penjara? Karena kosong? Enggak. Karena mereka tidak pernah mengenal Allah dengan benar, sehingga mereka melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupannya. Dan dampaknya apa? Mereka harus sekolah dulu. Mereka disekolahin Tuhan. Supaya apa? Ingat kembali bahwa Yesus itulah sumber yang menjadi fokus atau center kehidupan. Ya, nah, aku mau nanya dulu. Adakah di sini, ya, begitu lahir langsung menjadi tua, rambutnya putih? Ada nggak?
Om Ameng ini 80 tahun. Lahir mulai dari bayi sampai 80 tahun ya Om ya? Baru 80 tahun Om? Ya. Baru putih. Di Semeron kalau gitu. Nah, seperti halnya bayi. Nggak mau ya? Ya, seperti halnya bayi. Om ini cucuku Om. Ganteng ya Om ya? Amin. Nah seperti halnya bayi, mereka tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba suddenly mereka langsung dewasa. Ada satu proses yang dilalui. Nah demikian juga ketika kita lahir baru, ibarat seorang bayi, kita itu masih bayi. Tetapi ada kemauan untuk bertumbuh secara rohani di dalam Yesus Kristus. Ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Mereka pikir bahwa cukuplah aku ke gereja, cukuplah aku bawa persembahan, tetapi karakter kita tidak pernah diubahkan untuk diperbaiki. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa semua orang yang sudah percaya Yesus, mereka harus mau untuk bertumbuh secara rohani. Bayi mula-mula dia diberikan susu, makanan-makanan yang belum keras. Tetapi ketika dia mulai memasuki umur katakan 6 bulan ke atas, ya 1 tahun, mereka mulai diberikan makanan-makanan yang ada keras. Nah, sama dengan kita, kalau kita tidak pernah mengolah tubuh kita, kita tidak pernah memupuk pertumbuhan rohani kita akan terus jadi bayi. Ya, kita akan terus jadi bayi. Kita nggak pernah berubah. Dan itu tidak mudah. Nah, tetapi kalau kita mau sekali lagi bertumbuh terus-menerus secara rohani, itulah yang akan menjadi fondasi di dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul memiliki iman yang kuat ketika ada badai yang memencang kita. Ya. Lagu tadi dikatakan bahwa Yesus senantiasa menyertai kita. Dia punya kuasa. Ya, kita berserah kepada Dia. Tetapi apakah betul ketika ada masalah besar kita berserah kepada Dia? Banyak orang Kristen ketika ada masalah dia datang pada pendeta. Mungkin Pak Ampi, mungkin Pak Bob, mungkin saya. Ya, Pak, aku punya masalah, doakan dong supaya masalahku cepat selesai. Benar apa enggak? Benar enggak? Ya. Tapi ketika sudah didoakan bahkan berkali-kali, masalahnya masih ada. Dia berpendapat, oh pendetanya kurang sakti. Emangnya pendeta. Ya. Dia malah berpikir, berarti aku harus cari pertolongan lain. Tetangga sebelah muter lagu dangdut. Ada Mbak Dukun. Nah, larilah dia ke sana. Ya. Tetapi orang yang sudah memupuk kerohaniannya dan imannya tangguh, dia tahu bahwa ketika masalah itu datang, dia tahu Tuhan ada bersama. Nama dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang beserta kita. Satu hal itu yang kita tahu. Seringkali Tuhan izinkan kita untuk masuk di dalam masalah. Bukan Tuhan mencobai kita, tetapi itu sebetulnya adalah ujian buat kita untuk naik level. Nah, banyak orang-orang Kristen lupa ketika ada masalah mereka menganggap Tuhan nggak sayang aku, Tuhan nggak tahu dengan penderitaanku. Tetapi saya mau katakan, ketika ada masalah, sesungguhnya Tuhan ada di sana. Sesungguhnya Tuhan itu menyertai kita. Untuk apa? Supaya pada titiknya kita akan mengenal, oh, aku bisa menyelesaikan masalah ini. Tuhan. Jadi jangan setiap masalah kemudian kita nyalain orang, kita nyalain Tuhan. Apalagi nyalain setan. Sedikit-sedikit ini setan gak suka nih sama kehidupanku. Bukan. Tapi seringkali kita yang salah. Tapi kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan ingin menyatakan dirinya bahwa Dia ada. Nah, kita lihat lagi.
Nggak mau diklik aja. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus ya selesai diuji di padang gurun, dia pergi ke satu kota yang namanya Kapernaum. Kok King masih ingat ketika ke Israel Kapernaum? Ya. Di mana kok? Waduh, kok ada lupa. Jadi Israel kok. Oh, Kota itu ada di satu tempat yang agak tinggi. Kota itu indah banget karena dia di tepinya adalah Danau Galilea. Ya. Itu adalah pertama kali Tuhan Yesus mengajarkan kepada banyak orang. Dan perkataan pertama yang diajarkan bukan, "Hai orang-orang, dukunglah aku supaya aku jadi anggota DPR." Enggak, Tuhan Yesus nggak mengatakan itu. "Hai orang-orang, kalau aku nanti jadi anggota DPR, pokoknya Kapernaum aku aspal." Ya, sekolah gratis. Itu kemarin kan banyak janji-janji gitu ya. Saya tuh melihat pada waktu itu di luar Jawa, ada orang yang bilang begini, pokoknya kalau aku terpilih sekolah gratis. Aku mikir, gurunya makan apa? Hah? Itu berarti bohong. Nah itu dia karena nggak punya karakter seperti apa yang diajarkan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus yang pertama kali? Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah. Bertobat. Tuhan bukan mengajak, ayo ikut aku, enggak. Ayo dukung aku, enggak. Bertobat. Ya, itu yang Tuhan nyatakan. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Dulu ketika aku kecil, ketika aku baca ini, saya pikir pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebentar lagi kiamat, karena kerajaan surga sudah dekat. Tapi sampai hari ini belum. Ya, ternyata apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus itu adalah dia berkata bahwa ini loh kerajaan surga sudah dekat itu adalah percayalah bahwa Mesias yang dijanjikan oleh Allah sejak manusia jatuh dalam dosa. Di dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, aku akan membuat permusuhan antara engkau, keturunanmu dengan keturunan perempuan. Ya, itu adalah nubuatan pertama yang Tuhan nyatakan sendiri bahwa Yesus akan diberikan. Ya. Nah, di sini kita lihat kerajaan surga. Yesus membawa kerajaan itu adalah nilai-nilai yang dia ajar. Ya, tadi Pak Arifin katakan kerajaan surga itu misteri. Bagi orang yang tidak tahu, mereka tidak akan mengerti apa itu kerajaan surga. Tapi sesungguhnya Yesus mengajarkan nilai-nilai kerajaan surga kepada orang-orang yang mau percaya, orang-orang yang mau bertobat, tinggalkan perbuatan lamanya untuk ikut Yesus. Coba apakah benar? Kalau kita baca berikutnya di dalam Matius 5 sampai dengan 7, khotbah Yesus di bukit itu semuanya mengajarkan nilai-nilai kerajaan itu. Jadi kalau kita mau belajar, kita nggak usah belajar yang panjang-panjang. Di sana Tuhan Yesus itu mengatakan apa sih yang harus dilakukan sebagai orang percaya. Ya. Ada nggak orang yang mengajarkan kasihlah musuhmu, ya, berikan ke kananmu? Ada nggak? Dunia mengajarkan kalau kamu dipukul pipi kiri, ya jangan gitu, ambil batu lempar. Bener nggak? Iya kan? Kalau perlu tendang. Tapi Yesus mengajarkan sesuatu paradoks yang bertolak belakang dengan hukum-hukum dunia. Dengan nilai-nilai. Makanya dia berkata, bertobat dulu, percaya aku, ya, baru kamu akan mengerti apa itu kerajaan. Nah, pertobatan kalau kita lihat di sini adalah merupakan awal daripada perubahan kerohanian kita yang sejati. Kira-kira berubah itu susah apa susah? Hah? Susah. Susah nggak? Susah. Ya saya katakan, saya punya gambarnya. Ya, kata perubahan itu dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli dari kitab Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, itu adalah metanoia. Digambarkan di sana itu adalah kita berbalik 180 derajat, bukan 360. Kalau 360 ketemu lagi.
Ya kan? 180 stop berubah. Ya. Nah, berubahnya dalam hal apa? Berubah dalam pola pikir, berubah dalam perilaku, dan itu akan membuat karakter kita diperubah. Yang dulunya kita suka marah, bukan karakter itu kita berubah. Yang dulunya kita suka gampang emosi, ya kan? Itu kita menjadi orang yang lemah lembut, orang yang mudah memaafkan, orang yang mudah mengampuni. Dan itu gak gampang. Ini kira-kira gambar apa sih? Anjing bulldog kan? Ada yang punya anjing bulldog? Jadi anjingmu apa ya? Oh, pitbull. Galak kan? Oh enggak. Ya, anjing bulldog. Orang pasti takut lah kalau melihat yang seperti itu, udah mukanya jelek. Kayak gitu kan? Nah, ini gambar apa? Hah? Lipstick, ya, bibir merah. Kira-kira kalau ada orang ya pengen anjingnya cantik kemudian dikasih lipstick, belum pernah kan lihat? Ya, ini saya cuma kira-kira. Kira-kira apa yang terjadi? Anjingnya mau nggak? Hah? Syukur-syukur nggak digigit. Ternyata memberi lipstick kepada seekor bulldog itu nggak gampang. Diperlukan upaya keras, bahkan tidak berhasil. Tetapi saya mengumpamakan ini adalah ketika kita mau berubah, ya, kita harus sabar. Kita mau apapun yang terjadi. Karena justru perubahan itulah, ya, yang perubahan itu yang akan membuat kita untuk sesuatu yang terjadi. Pertobatan ataupun perubahan itu bukan hanya sekedar lip service, bukan hanya lipstick di depan, tetapi adalah sesuatu yang nyata, yang orang bisa melihat kita. Kalau cuma pura-pura, cuma di depannya, orang akan tahu. Lambat atau cepat, orang akan tahu. Dia tidak seperti itu. Ya? Nah, jadi perbuatan yang namanya perbuatan untuk kita memupuk kerohanian kita, untuk kita berubah, memiliki pola pikir seperti Kristus, itu perlu proses. Proses itu perlu waktu nggak? Waktu itu perlu kesabaran nggak? Perlu kemauan nggak? Itu yang Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Nah, apa yang dimaksud dengan pertumbuhan rohani? Ya, kita sudah bahas panjang lebar. Sekarang apa sih definisi? Pertumbuhan rohani adalah pertumbuhan benih ilahi. Ya, benih ilahi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Yesus tinggal nggak dalam kehidupan kita? Ya. Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita tidak pernah mau tahu. Ya, sekali lagi mau tahu bahwa Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Benih ilahi itu tadi dikatakan oleh Pak Arifin, dia bilang di dalam King James itu son, bukan son, huios. Putra itu tinggal sebagai benih di dalam kehidupan kita. Nah, benih ini yang harusnya kita terus pupuk. Karena Yohanes 1:12 katakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa untuk apa? Menjadi anak Allah. Nah, kalau kita ini disebut sebagai anak-anak, Tuhan ingin kita menjadi anak-anak. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak. Ya. Seorang anak yang baik, dia tidak akan pernah memalukan orang tuanya. Ya kan? Orang tua
tua yang baik, dia juga akan mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anaknya dan keturunan. Yang Tuhan mau adalah kita disebut sebagai anak-anak Allah, kita memiliki karakter seperti Bapa. Ya, kita memiliki pola seperti Dia. Ya, baik itu pola pikir kita maupun pola laku. Itu yang Tuhan mau. Nah, pertumbuhan ini harus kita pupuk terus-menerus, yaitu proses di mana seseorang yang sudah mengalami pertobatan semakin mempererat hubungan dengan Tuhan dengan cara apa? Mengembangkan pola pikir, pola laku dan karakter kita untuk memiliki kemiripan dengan Yesus. Itu yang nah, sekali lagi banyak kita tidak sabar untuk masuk di dalam prosesnya. Padahal kalau kita lihat nanti, Allah itu punya ya, untuk menggenapi tujuan Allah bagi setiap orang percaya. Apa tujuan? Tuhan Yesus datang ke dunia tujuannya untuk apa? Bangkit, menyelamatkan manusia, betul. Tetapi cukup seperti itu. Ketika kita percaya Tuhan menjamin keselamatan itu, tetapi yang mau Tuhan ubah adalah pikiran kita, pola laku kita, karakter kita. Itu yang Tuhan. Kenapa Paulus menuliskan ada buah-buah roh, sorry. Yang 9 itu diajarkan supaya kita berubah menjadi manusia. Nah, kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya, kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Setiap orang yang baik ya, kita lihat di sini. Setiap orang yang lahir dari Allah, kita tadi disebut sebagai anak-anak Allah. Bukan berarti Allah kita itu mengandung hamil kemudian dia melahirkan kita. Tetapi kita sudah diangkat menjadi anak. Dan ketika kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, benih ilahi itu ada dalam kehidupan kita sekali lagi. Seharusnya kita tidak lagi berbuat hal-hal yang berdosa. Itu yang nah, hari ini Tuhan ajar. Ayo kita mulai bertumbuh. Apakah bertumbuh itu cukup kita membaca firman Tuhan? Kita ke gereja, kita berdoa, itu bagus. Tetapi kalau kita cuma baca sepintas, tidak kita merenungkan dan mempelajari, kita tidak akan pernah tahu bagaimana Tuhan. Saya kagum dengan orang tua saya satu, yang namanya Manu. Oh, boleh pasien diangkat tuh? Bukannya duit, ya? Oh, isinya apa? Coba om. Oh, isinya ya, tiap hari, tiap pagi dibaca sama Om Amin. Ayo saham tiap hari, tiap pagi baca Alkitab. Udah 10 tahun deh. Makasih siapa? Saya kagum. Ya. Kadang-kadang pas saya main kolam di Rawabango, Om bawa itu. Saya pikir dia mau bayar itu kan. Boro-boro cenah. Ternyata bawa Alkitab. Dia mau baca Alkitab di depan ikan-ikan. Om Amin bilang saya, aku nggak ngerti, aku pokoknya baca, nggak peduli Om, silakan baca terus. Ya, karena Tuhan itu akan menyatakan dirinya ketika kita ingin mengenal.
Apa sih pentingnya? Saya 30 tahun lebih kerja di kota. Saya tahu yang namanya pohon jati. Ya. Pohon jati yang kokoh seperti ini usianya mungkin hampir 100 tahun. Makanya pohon jati itu mahal. Ya. Nah, tetapi apakah kita tahu bahwa dia berasal dari benih yang kecil ini? Apa sih benih? Benih itu adalah biji-bijian yang sudah dipilih, yang bagus, yang siap untuk disemaikan. Ada proses untuk menjadi kokoh itu. Biji itu kemudian disebar di persemaian menjadi calon-calon tanaman jati yang kecil. Ya? Kemudian menjadi bibit, kemudian dipindahkan ke lapangan menjadi jati muda. Ini umur 5 tahun. Kemudian dia kemudian. Yang Tuhan mau tujuannya adalah ketika kita bertumbuh dalam iman kita, bertumbuh dalam kerohanian kita, kita memiliki iman yang teguh kokoh di dalam. Ya. Ketika kita mempunyai iman, kita tidak hanya bisa menyelesaikan masalah kita dengan bergantung dan berserah pada Dia, tetapi orang akan melihat masalah begitu berat. Kok bisa dia selesai? Dan orang akan bertanya kepada kita, siapa yang menolong kamu? Dukun di mana yang hebat? Ya? Apakah di Gunung Sembung sana? Ya? Ataukah di Sendang Biru? Tapi kita akan menjawab, yang punya hidup adalah Tuhan. Itulah yang menjadi. Ya? Nah, saya akan lanjutkan. Mengapa sih setiap orang percaya harus memupuk pertumbuhan rohani? Kita lihat di sini. Yang pertama, untuk mendekatkan diri kita, ya, dan mengenal Allah lebih lagi. Dari mana kita mengenal Dia? Yang pertama adalah dari yang namanya Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab itu adalah cerita tentang siapa Tuhan. Nah, Nabi Hosea pernah mengingatkan kepada bangsa Israel ketika mereka jauh daripada Tuhan. Di dalam Hosea 6 ayat 3, dia katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kata sungguh-sungguh itu yang diminta oleh Tuhan melalui Hosea. Dan banyak orang hanya sekedar kenal, tapi tidak sungguh-sungguh. Ya. Ini banyak sekali. Nah, bagaimana kita bersungguh-sungguh? Tadi Om Amin sebagai contoh, dia tidak hanya baca Alkitab, sekalipun belum mengerti. Saya dulu juga nggak ngerti kok. Ketika saya jadi pembaca, saya baca Alkitab setiap hari, sampai katam. Ya. Tamat. Apakah aku ngerti? Enggak. Ya, tapi saya baca, Tuhan berikan rema-rema, pengertian. Dan itu saya catat. Ya. Saya tetap harus belajar. Saya ingin tahu apa sih yang Tuhan bilang di dalam Alkitab, apa yang Tuhan maksud. Nah, ayat selanjutnya, Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang pada kita seperti hujan. Kalau dari gelap, ya malam, kemudian menjadi pagi, matahari itu tiba-tiba menjadi terang gitu atau sedikit-sedikit. Sama seperti Tuhan ketika kita ingin mengenal, kita membaca, Tuhan akan muncul, mengenalkan dirinya kepada kita, menyatakan dirinya kepada kita. Seperti fajar. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ia akan datang kepada kita seperti hujan, ya, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Biasanya musim hujan itu akan berakhir, masuk ke musim kemarau kalau kita di Indonesia. Itu hujan pasti deras-deras. Ya kan sekarang ini hujannya deras banget kan? Ya, nanti sebentar lagi kita akan masuk kemarau. Karena biasanya sudah bulan April, Mei kita masuk ke kemarau. Hujannya deras banget. Dan Tuhan akan menyatakan semua. Amin.
Ada yang ngerti apa sih singkatan Bible? Tak tulis di situ. Book information before leaving Earth. Ya, itu adalah informasi buat kita nanti ketika kita kembali kepada Tuhan. Tapi seringkali kita tidak tahu informasi itu. Ya. Segala informasi kehidupan kita dituliskan yang Tuhan mau. Nah, dampaknya apa kalau kita tidak mengenal Allah dengan baik? Hosea masih melanjutkannya di dalam ayat 4 di dalam Hosea 4 ayat 6. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Israel itu umat pilihan. Tetapi mereka binasa karena mereka tidak pernah mengolah kerohaniannya untuk mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Mereka sudah melihat mujizat-mujizat. Mulai mereka ada di Mesir sampai keluar Mesir, ya. Laut Teberau dipecah, dibelah di sana, dan seterusnya. Tapi mereka tidak mengenal Allah. Dan dampaknya, karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allah, maka aku juga akan melupakan anak-anak mereka. Jadi saya minta, Bapak Ibu, ya, yang punya anak, didik anak kita, didik cucu kita, keturunan kita, untuk apa? Mereka juga mengenal. Jangan sampai mereka menjadi anak-anak yang binasa. Jangan sampai keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang binasa. Ajar mereka untuk mengenal. Makanya pentingnya adalah kita memupuk kerohanian kita adalah kita sebagai orang tua bertanggung jawab. Amen. Kita lanjutkan. Tadi saya katakan, kalau kita mengenal Tuhan, itu akan memperkuat iman kita. Nah, seringkali yang terjadi adalah ketika masalah datang, kita tuh menyalahkan setan. Ya, contoh. Ada seorang laki-laki yang berselingkuh. Ya, ketika dia mulai jatuh, ketahuan sama istrinya, ketahuan anak-anak. Dia mengelak, dia bilang, itu karena iblis itu gak suka sama keluarga kita. Lah setan bingung kan, lu gak ngapa-ngapain. Ya, padahal itu dari dirinya sendiri. Tadi dia melihat bulldog merah sininya, bibirnya. Ya, ada bulldog merah yang lagi jalan-jalan di mall. Iblis gak tahu apa-apa. Tapi karena dia sudah dituduh, ya udah, dia ikut campur. Tetapi seringkali orang Kristen lupa bahwa ketika masalah itu ada, Tuhan itu tetap menyertai. Ya. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit nyalahin iblis. Iblis gak ngerti apa. Itu dari diri kita, karena kita tidak mengenal Allah kita dengan. Ya. Nah, yang kedua, transformasi kehidupan. Yang Tuhan mau, ya, pertumbuhan rohani itu akan mengubah karakter kita. Tadi saya katakan, ya, akan mengubah kehidupan kita. Kita belajar dulu dari buah-buah roh aja. Galatia 5 ayat 22-23. Sini dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengasahan diri ada semua. Ini saja dulu. Di hal yang lain kita tahu di dalam Efesus, manusia baru. Ya. Jangan lagi ada percabulan, jangan lagi ada kemarahan, jangan lagi ada ini. Banyak banget sebetulnya yang Tuhan tutup. Kita belajar yang 9-nya. Karena dari 9 ini, di ayat 23 dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tidak ada. Di agama yang lain pun, kalau kita melakukan yang 9 ini, juga tidak ada orang yang menyalahkan. Artinya itu sudah menjadi hukum wajib. Nah, ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu dan keinginan.
artinya sudah ada perubahan. Dari kita hidup di dalam kedagingan kita, ya, kita berubah menjadi hidup yang fokus pada ya. Mungkin dulu hidup kita seperti itu. Orang marah karena si aku tersinggung. Tanya Pak Ambil, terus belum kenal saya, belum bertobat. Kan dulu tinggal di Papalin ya. Itu kalau di pasar itu namanya kesenggol orang, gua marah dia. Lu nggak tahu ya? Gua orang Ambon lo ya. Ya. Jaga Cipanas. Nggak contoh Pak Ambil. Aku pulang jangan dicegat ya. Nah, seringkali orang itu akunya tersinggung. Ada apa lagi? Orang menipu karena ingin mempertahankan agar si aku tetap eksis dan hebat. Sekarang ini lagi musim, banyak tipu-tipu supaya apa bisa flexing. Ya? Saya baca ada beberapa berita, salah satunya cewek, dia kerja di toko obat. Kemudian tiap hari diambil 500.000, 1 juta. Itu kapan? Dia bisa belanja barang branded, kemudian ke Bali. Padahal dia hanya penjaga toko. Lama-lama ketahuan, ternyata miliaran yang dia curi. Untuk apa? Untuk senang-senang supaya dia dikenal. Karena apa? Untuk memuaskan kehadiran. Nah, kita lihat lagi. Ini loh. Harusnya kita berubah dari egosentris, saya sebagai pusat menjadi Kristus. Nah, Kristus yang mengendalikan kehidupan kita, tetapi egosentris saya yang mengendalikan. Hal yang sepele, ya seperti contoh. Kenapa sih orang Kristen itu nggak boleh merokok? Ya. Padahal di Alkitab nggak dilarang kan? Yang ada di pom bensin dilarang merokok gitu kan? Tapi firman kata kita ini adalah baik. Dan Tuhan juga mengendaki bahwa kita itu sehat, tidak hanya secara rohani, tetapi secara jasmani. Ya. Tuhan mau seperti itu. Nah sekarang kalau kita sebagai orang Kristen, tak sembunyi, tak terang-terangan, kita masih begini. Kemudian dilihat orang, katanya orang Kristen nggak boleh merokok. Ya yang nggak boleh kan di gereja. Kalau di luar gereja kan boleh kan? Itu ahli. Nah, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Saya dulu juga pernah merokok, meskipun saya bukan sedang, ya mulai dari masuk. Tapi ketika 98 saya bertobat, apa yang saya minta pada Tuhan? Tuhan, buat saya kalau bau asap rokok muntah. Benar, ya teman saya di kantor itu ngisep rokok, saya muntah, apalagi rokok. Ya puji Tuhan, saya sekarang sudah bau nggak muntah. Nah, itu sebagai contoh. Nah, kemudian apa lagi? Pikiran Kristus, janganlah pikiran kita adalah pikiran dunia, tapi pikiran Kristus. Dan perasaan Kristus. Nah, tindakan. Jangan lagi ada tindakan kedagingan dalam hidup, tapi tindakan. Nah, yang ketiga. Menggenapi tujuan Allah. Tadi apa sih tujuan Allah yang sesungguhnya ketika kita itu diselamatkan? Nah, tujuan Allah untuk kita diselamatkan itu sebetulnya bukan hanya kita selamat, kita naik surga. Manusia ketika jatuh di dalam dosa, gambar dan rupa Allah itu hilang. Ya. Mereka tidak memiliki gambaran lagi siapa Allah di dalam kehidupan. Tetapi ketika Yesus menyelamatkan manusia, Tuhan mengajar ya, untuk kita berubah, bertobat karakter yang baru. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan begini, ya, setiap orang yang dipilih dan ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak.
Siapa anaknya itu? Siapa anaknya? Yesus. Siapa Yesus itu? Bukankah Yesus itu adalah Allah sendiri? Kita tidak bisa melihat Allah secara muka dengan muka karena kita adalah orang berdosa. Tetapi Allah kita yang ajaib, Allah kita yang besar memberikan dirinya sebagai anak Allah, yaitu Yesus Kristus, untuk kita bisa melihat, untuk kita bisa menonton, untuk kita bisa melihat dan menyaksikan. Oh, karakter Allah itu adalah karakter seperti yang ada dalam Yesus. Nah, kalau gambar dan rupa ini sudah dipulihkan, ya, ini ayatnya dalam Kejadian 1:26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan. Kata menjadikan bukan mencipta, tetapi Allah terlibat di dalam proses menjadikan manusia. Ya, dia ikut campur. Untuk manusia itu dijadikan menurut gambar dan rupanya. Nah, kita lihat di sini, ada koma di sini, menurut gambar dan rupa kita supaya dan seterusnya. Inilah yang hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, apa sih kata gambar? Apa sih kata rupa? Ya. Dalam bahasa Ibrani, saya cukup lama belajar. Saya nggak ngerti-ngerti tentang gambar kan. Saya cukup lama belajar. Ya mungkin ada 10 tahun. Dan Tuhan baru bukakan pada saya itu sekitar tahun 2000. Apa yang dimaksud? Nah, kata gambar itu berasal dari bahasa Ibrani, Alkitab kita bahasa Alkitab kita Perjanjian Lama, yaitu saya. Ya. Nah, di sana kita melihat bahwa Allah itu menaruh sebagian sifat-sifat kepribadiannya. Allah itu mendesain kita, mendesain manusia itu dengan menaruh ya sifat-sifatnya di dalam diri. Sehingga kita itu akan menjadi model daripada Allah. Dan ketika orang melihat kita, oh, Allah itu seperti ini. Seperti halnya Yesus. Oh, Allah itu seperti Yesus. Di dalam kehidupan. Nah, kata rupa, ya, kata rupa itu berasal dari kata demut, ya. Artinya memiliki keserupaan. Itu adalah pola yang sama. Gambar dan keserupaan itu dalam hal apa? Kita lihat ini. Gambar dan rupa itu meliputi 3 hal, yaitu SMN. Yang pertama adalah kita melihat ya, spiritualnya. Manusia ketika dijadikan oleh Allah pertama kali, manusia itu mulia nggak? Manusia itu kudus kan? Itulah yang ingin Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, bahwa modelnya Allah itu ada dalam diri. Makanya Allah bilang, kuduslah kamu sebab kudus. Ya. Allah tidak pernah bilang, kuduslah kamu, isaplah rokok kudus. Ya. Gak pernah bilang. Nah, kemudian moral ini berbicara tentang etika. Etika itu apa sih? Etika itu adalah kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Nah, umpamanya nih, ada Maming. Saya tahu Maming itu orang lebih tua dari saya. Kita saya lewat itu nyelonong aja. Kira-kira saya beretika nggak? Padahal saya kenal baik dengan Maming. Saya lewat pun kenal. Ya. Ada etika. Tuhan juga mengajarkan moral kepada kita. Mana yang boleh, mana yang tidak. Itu adalah sifat-sifat Allah. Dan natur itu adalah ciri-ciri Allah. Orang ketika melihat ya Allah, kita nggak perlu cerita. Di mana Allah itu adalah Allah yang pengasih, Allah yang memiliki kepribadian pengampun, pemaaf. Ya. Allah juga bisa marah untuk menasihati, untuk mengingat. Dan banyak lagi.
Itu adalah naturnya Allah. Nah, 3 hal inilah yang Tuhan itu mau. Sehingga kita ketika berubah secara rohani, dengan kita memupuk kehidupan kerohanian kita memiliki 3 hal. Yang Tuhan mau adalah seperti itu. Selamat boleh, tetapi kamu kalau tidak punya ini, ya, keserupaan dengan Kristus belum. Ya, nah, saya lihat di sini. Di dalam Matius 22, ya, ini ayat terakhir, saya tidak akan bacakan. Itu adalah tentang perumpamaan perjamuan perkawinan. Ada seorang raja, dia utus pasukan-pasukannya, prajuritnya, ajak orang-orang itu untuk datang ke perjamuan kawin. Ternyata nggak ada orang yang datang. Ya. Kemudian dia datang pada orang-orang miskin, orang muda. Tetapi ketika raja itu melihat di dalam pesta itu, ada satu orang, ya, yang datang tetapi berpakaian compang-camping, bukan berpakaian. Apa yang dikatakan raja itu? Saudara, kok kamu pakaian yang nggak layak kamu? Orang ini. Dan raja itu berkata, prajurit, bawa dia. Nah, jangan sampai ketika kita menjadi orang-orang percaya, ketika perjamuan anak domba itu terjadi, kita ditolak karena sesungguhnya yang Tuhan mau adalah kesempurnaan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Seperti halnya ketika Tuhan itu. Gambar dan rupa itu kita miliki. Bukan hanya tujuan keselamatan, tetapi kembali kita memiliki gambar. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama adalah mendekatkan dan mengenal Allah lebih lanjut. Kalau kita merubah. Yang kedua adalah transformasi pribadi. Yang ketiga adalah kita menggenapi tujuan. Sesungguhnya itulah yang menjadi tujuan ketika Allah menghendaki kita untuk bertumbuh secara. Bukan keselamatan, tetapi kita kembali kepada tujuan awal manusia.